Shalom jemaat Gereja Keluarga Tabernakel dan para penonton setia channel kami. Shalom. Shalom, shalom. Nah, kita berjumpa kembali dalam acara ngobrol Alkitab. Kita masih dalam sebuah tema yang sangat menarik ya. Pada saat ini kayak kemarin kita berbicara soal nubuatan, ya kan? Kita memperdalam soal nubuatan. Nah, ini adalah ngobrol terakhir untuk di tahun ini, tapi jangan khawatir, nanti akan ada program-program lain yang akan bisa menghibur saudara semua di hari Kamis malam ini ya. Nah, biasanya kan kalau Kamis malam ini kita berbicara tentang firman Tuhan, nanti akan ada pujian-pujian. Jadi terus pantengin channel Pujian Gereja Natal Keluarga ya. Tabernakel. Karena Betul, kita karena di kita bulan akan Natal. merayakan Natal. Nah, tapi di awal Natal ini ya, ada sebuah hal yang sangat menarik kalau kita baca dari Alkitab, bahwa Natal itu kan berbicara soal kelahiran Yesus ke dalam dunia ya. Dan kelahiran Yesus itu merupakan penggenapan dari nubuatan di dalam Perjanjian Lama. Seperti salah seorang nabi besar yang memberikan nubuatan soal Tuhan Yesus, yaitu ada di Yesaya 9 ayat yang kelima. Yesaya 9 ayat yang kelima. Okay. Oke, saya akan bacakan ya. Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, ini adalah sebuah ayat yang pasti sering sekali saudara dengarkan di setiap perayaan-perayaan Natal ya. Nggak tahu nih, saudara udah mengikuti Natal berapa banyak kali gitu ya. Kan kalau saya ngikutin Natal dari kecil, tapi waktu bayi itu saya belum tahu lah perayaan Natal itu gimana gitu kan. Nah, tapi di sini ada yang menarik. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Nah, ini kita di sini semua ingin mengajak saudara sekalian untuk berpikir sejenak. Setiap kali kita merayakan Natal, kita hanya tahu, oh iya, Tuhan Yesus datang sebagai bayi yang baru lahir, sebagai anak-anak gitu kan, sebagai anak yang dijanjikan gitu kan. Ya udah gitu. Tapi kan kalau kita ngomongin konteks kata lahir gitu kan, di sini kan ada tulisan sebab seorang anak telah lahir. Nah, pasti para pakar dan saudara tahu bahwa di dalam Alkitab tuh ada tulisan saat seorang anak itu sedang di dalam kandungan tuh Tuhan Allah sudah tahu gitu. Dan Allah menenun anak itu kan di dalam kandungan ibunya. Itu kan di kitab Mazmur. Nah, berarti kan kita ini adalah sebuah makhluk hidup yang diciptakan di kandungan orang tua kita gitu. Kita nih ya. Iya, kita dong, kita. Ya. Kita adalah makhluk hidup, manusia yang terbentuk dari pertemuan antara sel telur sama sel sperma gitu kan. Itu kan biologinya gitu. Berarti kita ini diciptakan oleh Tuhan dengan cara seperti itu, kecuali manusia pertama gitu ya. Itu Adam gitu. Nah, apakah dalam konteks ini ya, apakah Tuhan Yesus itu di dalam dia dilahirkan, ya kan dia dilahirkan oleh Maria, kita tahu cerita itu ya. Apakah dia itu berarti diciptakan atau dia pencipta? Kenapa aku bilang dia pencipta? Kan dia Tuhan. Kita selalu nyebutnya bahwa oh ini Tuhan Yesus gitu. Nah, mungkin ada jemaat atau saudara yang tidak terpikir tentang hal itu. Nah, kita ajak saudara berpikir sekarang gitu. Apakah Yesus itu diciptakan atau dia tuh adalah sang pencipta? Nah, ini gimana nih? Ini menjadi diskusi yang sangat menarik. Coba mungkin ada yang mau berpendapat terlebih dahulu. Ya memang kalau kita melihat dari sudut pandang bahwa Yesus itu seorang bayi yang dilahirkan oleh seorang manusia, sepertinya dia seorang yang diciptakan ya, seperti kita sama-sama. Nah, akan tetapi juga akan dikatakan bahwa kelahiran Kristus itu tidak melalui persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, tapi dihembuskan lagi oleh Roh Allah, Roh Kudus ya. Itu yang pertama. Banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa dia adalah seorang pencipta ya. Sebelum kita masuk bahwa memang dalam pribadi Kristus itu ada dua hakikat, sebagai manusia dan juga sebagai Allah itu sendiri. Tapi dia adalah seorang pencipta.
Seperti misalnya di Ibrani 1 ayat 2 ya kan, dia adalah juga seorang pencipta. Ya dikatakan situ, ya mungkin nanti bisa di 2 dan 3 nggak usah dibaca dulu. Atau juga yang lebih jelas adalah dia di dalam Kolose 1 ayat 16 dan 17. Nah, ini mungkin kita baca. Mungkin kita bisa baca mulai dari Mika, mungkin. Atau tadi kan Mika baca yang ayat itu, mungkin Oh Mama, iya, iya. Oh iya, iya. Mama iya, dan iya. Om Stefan. Kolose 1 ayat. Ayat 16 dan 17. Sebentar. Kolose 1 ayat 16. Iya. Karena di dalam dialah saya ulangi, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi ayat ini dengan gamblang sudah bisa menyatakan bahwa dia adalah seorang pencipta, ya kan? Karena dikatakan di sini di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Logikanya jika Yesus itu mencipta segala sesuatu, dia tidak mungkin seseorang sebagai sesuatu itu Iya, yang menciptakan karena dia sesuatu, menciptakan. ya Iya, kan? iya, iya. Dan itu ditekankan lagi di dalam ayat 17. Yang dikatakan di sini adalah ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Jadi sebelum ini semuanya ada, dia sudah ada terlebih lebih dulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatunya ada di dalam dia. Iya, iya. Ya kan, itu yang menyatakan bahwa dia adalah seorang pencipta. Pencipta. Tapi memang banyak juga bidat-bidat ya, termasuk saksi Yehova yang mengatakan bahwa dia adalah yang sulung. Ya kan, dia adalah yang pertama. Itu kan yang sering kita dengar ya. Itu yang dikatakan di ayat sebelumnya. Itu dikatakan dalam Yang sulung tuh ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, ayat ke-15. ya, yang ke-15, yang sulung yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Yang Nah, berarti kan yang sulung itu kan berarti masih masuk di dalam ranah penciptaan, tapi dia yang pertama. yang pertama gitu kan. Itu jadi memang Maunya mereka. bidat-bidat itu menyatakan bahwa dia adalah yang utama Iya. dan yang paling pertama seperti itu. Tetapi kalau kita merujuk kepada bahasa aslinya dalam bahasa Yunani, yaitu ya dikatakan di sini yang sulung itu adalah prototokos. Memang bisa dalam arti waktu dia adalah yang sulung, tapi juga dalam keberadaannya sebagai yang utama. Nah, tapi kalau kita merujuk lagi kembali masuk lagi ke ayat 16 dan 17, tentunya kita sudah dijelaskan Iya. bahwa dia menciptakan, artinya dialah yang utama, Iya. bukan yang sulung ya. Iya, betul. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah seperti kita baca di Wahyu 3 ayat 14, coba. Nah, ini Om Daniel. Ya, saya baca ya, Wahyu 3 ayat 14. Wahyu 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Nah, di sini dikatakan bahwa dia adalah permulaan Tuhan Yesus. Tetapi kembali lagi kalau kita merujuk ke bahasa Yunaninya, arche itu bisa sebagai sumber, atau dia seorang yang paling ini sebagai raja ya kan, atau juga dia bisa sebagai yang yaitu tadi dalam yang pertama seperti yang utama. ini ya. Tetapi kalau mungkin ada yang bisa menerangkan dia dari, karena ini kan merujuk dari kitab Yohanes juga, ini kan Wahyu karena tadi Wahyu ini ditulis oleh Yohanes ya. Saya Yohanes. ingat kita baca aja ya. Boleh. Di Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3 dulu, lalu nanti disambung ayat Mika ayat 14 ya. Mika ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 14. Tiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14 padanya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa,
penuh kasih karunia dan Nah, kebenaran. kalau kita lihat di sini, pada mulanya adalah firman. Jadi, kalau kita ayat 1 sampai dengan ayat 3, itu diciptakan. Firman itu kan yang menciptakan kita. Kalau kita merujuk kepada Kejadian 1 ya. Iya. Itu kan dikatakan di sana, Allah berfirman jadilah terang, maka terang itu jadi, jadilah gelap, jadilah terang, jadilah matahari, jadilah itu semua benda-benda langit. Itu kan diciptakan oleh firman. Ya. Nah, itu berarti dia itu pencipta. Ya, Nah, karena yang oleh dia kan Oleh dikatakan firman ya. itu pencipta. Iya, iya. Dan firman itu di ayat 14 telah menjadi manusia. Nah, jadi Tuhan Yesus atau Yesus Kristus yang kita kenal sebagai juru selamat kita itu adalah firman yang menjadi manusia. Jadi Yesus Kristus itu adalah pencipta karena dia firman. Iya. Gitu. Jadi kita harus kembali kepada firman Tuhan. Jangan pakai pikiran kita sendiri. Kalau dia lahir dari manusia, pasti itu manusia lah ya. Karena dia lahir dari manusia. Kita nggak bisa begitu. Kenapa? Sebab Allah punya alasan. Kenapa kok dia harus dilahirkan sebagai manusia? Nah, tapi Allah jelas memberitahu, Alkitab jelas memberitahu bahwa firman itu yang menjadi manusia. Jadi Yesus itu memang pencipta, Betul. bukan diciptakan. Nah, kalau kembali lagi merujuk kepada yang Wahyu 3 ayat 14, arche tadi yang pada mulanya. Nah, ini kan katakan tadi Yohanes 1 ayat 1 kan? Iya. Pada mulanya, mulanya. arche adalah firman. Firman. Artinya pada mulanya arche tadi itu yang dirujuk itu yaitu adalah Kristus sang firman itu Iya, sendiri betul. gitu loh. Firman itu sendiri. Jadi dialah pencipta. Kalau tadi yang dari kami baca di ayat 2 dan ayat 3-nya Iya, kan betul. seperti itu. Iya. Jadi Iya. memang jelas sekali bahwa Yesus Kristus itu adalah pencipta. Ya. Ya betul. Menarik tadi sebetulnya yang disampaikan oleh Ibu Gembala soal ayat 14. Ya, itu kan menjadi poin utama yang Iya. transisi antara Tuhan ke manusia, ya kan. Tapi memang sebelum saya komentarin itu sedikit saya mengawali tadi Mika sempat bilang mungkin jemaat atau yang menonton bertanya-tanya atau berpikir atau tidak berpikir tentang hal ini. Tentang hal ini. Kalau saya justru begini nih. Jangan-jangan menjadi pemikiran yang itu terhadap jemaat karena sering nonton YouTube. Ini dibahas. Ini dibahas. Banyak orang yang mengaburkan pemahaman ini di dunia YouTube yang mencoba untuk menghancurkan kepercayaan kita terhadap Yesus adalah Tuhan sang pencipta. Ya. Oke. Karena dari statement-statement tadi itu, oh dia lahir sebagai manusia, dia dilahirkan duluan mana ada Maria atau Yesus? Dia Ya, solo. ya. Nah kan Iya, pertanyaan kayak duluan tadi mana juga. ada Maria atau Yesus? Iya. Ya pasti kalau dijawab secara logis ya duluan Maria dong, kan dia yang melahirkan Yesus. Di dalam kemanusiaan. Iya, Ada di dalam kemanusiaannya. ya itu Ya. kan itu yang. Nah makanya tadi Logika yang diputar-putar itu. ya. logika ini diputar-putar. Tadi kan sudah dijelaskan sama Ibu Gembala tentang antara dari Tuhan menjadi manusia. Nah satu hal yang perlu kita tahu di sini bahwa ketika Allah menjadi manusia di dalam Yohanes 1 ayat 14 itu pernyataannya begini. Firman bukan menjadi ada, tapi firman menjadi manusia. Iya. Kalau dia menjadi ada, berarti firman itu dari yang tidak ada Menjadi ada. ada. Tapi kalau dia menjadi manusia, firman yang sudah ada lalu menjadi manusia. Berubah jadi manusia. Jadi tidak mungkin diciptakan karena dia sudah ada. Nah, penegasan Pak Pendeta Daniel tadi, dia sudah ada sebelum dunia dijadikan, kan Ya. begitu ya. Jadi firman menjadi manusia itu sekali lagi bukan dari sesuatu yang tidak ada lalu menjadi ada. Ya. Tapi dari yang sudah Sudah ada, ada. jadi ada. Dari sang firman menjadi manusia. Kalau manusia kita kan diciptakan oleh Tuhan dari yang belum ada menjadi ada. Iya. Kalau kita, Iya. kalau manusia Adam dan Hawa dari yang tidak ada, belum ada, diciptakan oleh Allah lalu menjadi ada. Iya. Kalau konteks Yesus dari yang sudah ada. Iya, betul. Dia memang sudah ada sebelum dunia dijadikan. Tadi kan dibilang bahkan tidak ada yang jadi tanpa dijadikan oleh dia. Itu sebuah pernyataan yang tidak bisa dibantah. Nah kemudian apa yang lebih menegaskan lagi kenapa Yesus sebagai sang firman itu pencipta?
Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30, mungkin bisa Abang Daniel Oke. bacakan. Yohanes 10. Ayat yang ke-30. Oke. Yohanes 10 ayat yang ke-30, aku dan Bapa adalah satu. Nah, sebuah ungkapan yang pendek tetapi memiliki makna yang sangat panjang. Kalau bicara tentang aku dan Bapa adalah satu, pasti dalam pelajaran tentang Tritunggal kita bicara tentang hakikat. Ya. Anak dan Bapa pada hakikatnya adalah sama. Betul. Walaupun memiliki 3 pribadi yang berbeda. Kan dalam Tritunggal kita bicara Ya, tentang ya, itu Ya, kan. betul. Nah, kalau hakikat itu bicara tentang keberadaan. Jadi keberadaan Yesus itu ada di dalam Bapa dan sudah ada sebelum dunia dijadikan. Makanya dia tidak takut untuk menyatakan bahwa aku dan Bapa Adalah satu. Iya. Karena firman dan Bapa itu adalah satu. Iya. Tadi pada mulanya adalah firman. Firman. Ya, NRK kan pada mulanya adalah firman. Pada mulanya betul. Iya, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah Firman dan itu firman Allah. itu adalah Allah. Allah. Kita tidak perlu terjemahkan lagi soal ini. Betul, betul. Kalau kita kaitkan ke dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Allah di situ sama kuatnya dengan Yohanes 10 ayat 30. Itu bicara tentang hakikat. Jadi ketika penciptaan terjadi pada Kejadian 1, di situ ada Allah, di situ ada Roh Kudus, di situ ada Yesus. Iya, betul. Jelas sekali. Ya kan? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Elohim kan? Kalau dalam bahasa asli kan menggunakan kata Elohim. Sama. Itu menunjukkan tentang ketritunggalan Allah. Jadi keberadaan Yesus sudah ada pada awal penciptaan, bahkan sebelum rancangan penciptaan bumi sudah ada Yesus Amin. Ya, amin. di dalam Allah. Mereka menjadi satu. Nah, memang yang selalu menjadi masalahnya dia menjadi manusia itu loh. Iya. Yang kita diskusikan saat ini. Tapi saya percaya begini. Ada bahasa menarik tadi dari Pak Daniel tentang proses terjadinya kelahiran Yesus itu tidak lepas dari peranan Roh Kudus. Ya. Nah, saya ingin sedikit geser begini. Dan lebih kepada tidak ada campur tangan laki-laki dan Oh perempuan. iya, Iya, iya. iya. Kan kita pernah kan kita pernah bahas tentang, atau di mimbar kita pernah bilang tentang apa namanya, ada 23 kromosom, ya kan, kalau manusia 24. 33. Iya. Gimana Bang kalau Saya lupa. Nah, kita belajar. Dia Yesus dalam darahnya itu tidak Kurang ditemukan satu. kurang Iya, satu iya, itu. kurang Artinya satu. memang cuman Maria. Yang satunya apa? Ya Roh Kudus. Iya. Tidak terjadi dalam proses manusia. Nah, artinya begini. Kalau kita bicara tentang itu tadi ada peranan Roh Kudus, maka saya sedikit geser begini. Untuk bisa memahami dan menerima ketuhanan Yesus sebagai Sang Pencipta, kita butuh Roh Kudus untuk membuka pikiran kita dan memahami bahwa Dia adalah Sang Pencipta dan selamanya akan menjadi Sang Pencipta. Iya. Dan selamanya akan menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Kira-kira begitu. Ya memang kalau secara sederhana kan Tuhan menciptakan melalui firman. Betul. Ya kan berarti firman itu dan firman itu adalah Yesus itu Yesus sendiri. itu sendiri ya kan. Jadi ya Yesus itu adalah penciptanya. Dan ketika menjadi manusia ya saya mungkin analogi ini tidak akan terlalu tepat. Tapi ketika seorang raja dia berubah wujud untuk mengetahui kadar rakyatnya, dia menjadi misalnya seorang pengemis. Status dia sebagai raja tidak pernah hilang. Iya. Ya. Nah, ya kan. Tetapi orang-orang melihat dia dengan wujud yang lain ya. Nah, tapi memang itu mungkin tidak terlalu tepat. Karena memang Yesus itu memiliki dua hakikat di dalam satu kepribadian Ya, dia itu betul. sendiri ya Manusia kan. dan Sebagai Tuhan. Tuhan Iya, dan manusia. betul. Tapi Jadi, itu kan diperjelas Bang di Filipi yang tentang dia meninggalkan ya, kesetaraannya Kealahannya, dengan Allah iya. dan menjadi ya sama Filipi dengan 2 ayat 6 dan 7 masalah. Iya, di saat dia menjadi manusia, ketuhanan dalam hidupnya tidak serta-merta hilang. Ya ini benar ayat 2 dan Tidak ayat 6 dan 7. tidak hilang ketuhanan. Kita baca dulu aja. Nah, iya boleh dibaca. Filipi Itu 2 ada ayat tambahan. 6 sampai 7. Hmm. Boleh Mika. Oh, terakhir baca. Daniel. Iya, iya. Oke. Mika. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Terus? Nah, iya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, Kita mengambil rupa itu loh. ya itu dia yang tadi saya analogikan Analogikan tadi. kayak raja itu tadi. Nah, memang setiap ayat selalu merujuk bahwa Kristus adalah pencipta. Tuhan, pencipta. Iya. Pencipta. Itu nggak bisa dibantah. Apakah dia diciptakan?
nggak ada ayat yang bilang bahwa dia diciptakan Nggak juga. ada. Iya betul, nggak ada. Itu aja dulu ya. Jadi kalau misalnya dikatakan dia si sulung, ya kita lihat konteksnya. Kita lah. lihat bahasa Kalau dia aslinya. permulaan, ya kita lihat juga konteksnya seperti apa. Karena memang ada keterbatasan dalam bahasa dalam setiap terjemahan ya, dalam bahasa itu memang. Saya pernah baca satu buku Bang yang menuliskan tentang benih ilahi. Oke. Jadi di buku itu dituliskan bahwa benih yang masuk di dalam rahimnya Maria itu adalah benih ilahi. Iya. Jadi kalau bicara tentang benih ilahi, sesuatu yang suci, yang kudus, yang tidak tidak diproduksi oleh manusia. Iya. Itu produksi khusus, limited edition satu-satunya. Ya, Tidak ada campur aduk dengan dengan manusia, walaupun dia ya. menjadi manusia gitu. Dan yang pasti begini, saya hanya ingin menggambarkan manusia adalah imago Dei dari imago Dei ya, artinya dia adalah gambaran. Gambaran. Ya, walaupun orang-orang bilang dulu kan ada beberapa Pithecanthropus, kita nggak melihat itu. Iya. Yang menjadi gambar Allah itu adalah manusia. Manusia. Yaitu Adam ya. Itu yang pertama. Kenapa harus menjadi manusia? Karena memang yang mau diselamatkan manusia. Ya Itu kan? sangat umum gitu. Itu pemikirannya sangat logis Logis, sebetulnya ya. ya. Jadi kenapa harus menjadi manusia? Yang mau diselamatkan manusia. Kenapa dia menjadi manusia? Karena dia harus menanggung Segala dosa. karena dia memiliki kasih yang ingin mengambil alih ya kan dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia itu sendiri. iya, betul. Sehingga dia harus menjadi manusia. Nggak mungkin dosanya manusia itu ditanggung oleh mungkin dengan sesuatu yang lain. Ya manusia itu sendiri harus menanggungnya. Dan yang menanggungnya harus yang tidak berdosa. Iya. Makanya dia harus menjadi manusia yang tidak berdosa. Dan dalam setiap perkataan dari Alkitab ataupun juga kalau misalnya dari kita melihat dari yang kitab-kitab yang lain, memang Yesus adalah manusia satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Iya, betul. Kan kadang orang begini ya, kadang nih, apakah Allah tidak bisa menyelamatkan manusia dengan cara perkataan saja? Tidak harus Menjadi manusia gitu ya. Bisa. Tapi skenario jadi manusia itu yang diambil oleh Allah. Kita mau bilang bagaimana? Tidak bisa melawan Ya, betul. tidak bisa melawan dengan apa yang sudah dia Dikatakan. katakan. Ya, betul. Hukumnya begitu. Ya, Iya. makanya. Jadi kalau ditanyakan bisa nggak bisa, tapi dia nggak mungkin melawan hukum itu tadi kan? Ya mungkin ada yang perkataan begini, satu-satunya yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh Tuhan adalah dia berbohong. Nah, mengingkari janji. Artinya Iya, mengingkari janji gitu. berbohong ya, artinya dia mengatakan bahwa dia harus adil dan dia tidak adil, dia nggak bisa. Iya, betul. Dan memang dia menjadi manusia itu adalah satu-satunya cara yang untuk menunjukkan bahwa darahnya tercurah untuk menebus dosa Iya, manusia iya, lain. betul. Tapi Kalau dia tetap Tuhan ya kan Kak? Tapi dia tetap karena Ya, ada itu. karena kan dia pribadi pribadi dua Dua hakikat. hakikat, satu pribadi dua hakikat, Iya. manusia dan Tuhan. Iya, Itu aja sih. Dan terkadang kalau misalnya kita berpikir ya soal dua hakikat ini gitu ya. Mika tuh kadang-kadang suka iseng gitu ya, berpikir bahwa gimana ya caranya Tuhan Yesus pada waktu di masa hidupnya dia bisa membagi antara dua hakikat itu. Kan nggak pernah kepikir dong oleh kita gitu kan. Karena kita kan ya manusia biasa, kita bukan manusia Yesus gitu kan. Gimana caranya dia bisa membagi dua hakikat itu? Oke, saat ini saya posisinya bisa sebagai Allah, ada juga sebagai manusia gitu. Itu gimana? Nggak pernah kepikir gitu. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia membagi. Tuhan tetap Tuhan. Ya, Betul. Ya, Oke. itu yang pertama. Tapi kalau dia mengambil peranan bahwa peranan sebagai manusia itu tidak juga meninggalkan ketuhanannya. Betul. Iya. Benar. Ya. Itu sebabnya Filipi bilang merendahkan. Ya, Makanya aku bilang, mengosongkan dirinya. aku tidak pernah mengerti Nah, konsep asli, maksudnya Tetapi merasakannya. di gitu. dalam ketuhanannya dia tahu apa yang dia harus perbuat. Apakah dia menggunakan kekuasaannya? Ya, itu Atau loh. dia menggunakan kemanusiaannya. Ya, Ya. tapi dia tetap sebagai Tuhan yang tidak pernah lepas dari dirinya. Maksudnya aku membagi itu membagi actionnya itu kayak tadi Om Daniel Iya. ngomong. Karena dia Tuhan. berkuasa lah. Betul. Para berkuasa. Karena dia Tuhan yang dia berkuasa, dia tahu secara penuh apa yang dia akan ingin lakukan. Amin. Ya kan? Ya.
Soalnya kalau misalnya kita membicarakan soal ini tuh dua hakikat, itu dia. Membicarakan tentang dua hakikat ini itu selalu menarik. Iya, betul. Karena bisa selalu merujuk pada kemana-mana gitu. Kayak misalnya kayak pada waktu Tuhan Yesus dicobai. Kenapa iblis itu mencobai Yesus? Ya. Kalau dia Allah, Hmm. ya kan? Kalau dia Allah, kenapa iblis mencobai Yesus? Tapi kan Berarti- dia sebagai manusia. Nah, berarti dengan dalam kemanusiaannya dia bisa dong melakukan tergoda gitu. Iya. Bisa nggak Tapi sih? kenyataannya. Nah, ini dia nih menarik. nih. Kenyataannya tidak gitu Enggak, ya. gini. Mungkin nggak seperti manusia yang ada Pada umumnya. dalam kedagingannya ada. Tuhan Yesus itu tidak berdosa, yang artinya apa? Dia tidak memiliki kedagingan. Keinginan daging keinginan Kedagingan, daging, ya. kedagingan ya. Itu yang pertama, karena dia tidak berdosa, ya kan. Iya. Bahkan begini, kalau kita ya, mungkin kita tidak terlihat. Tetapi ketika kita berpikir, contohnya ya, kita menginginkan orang lain, itu kan dikatakan Sudah sudah berzina. berdosa, iya. Ya kan? Iya. Tapi itu pun dia Nggak tidak ada. melakukannya. Ya kan, karena memang dia tidak berdosa. Nah, tadi kembali apa pertanyaannya? Ya, kalau misalnya memang dia tidak punya kedagingan gitu. Kenapa iblis tuh harus Mencoba. menggoda dia gitu? Iblis itu Nah, ini dia, ini menarik nih, ini 1001 perpanjangan cara. ini. Iblis itu yang pertama adalah dia bukan Tuhan. Oke. Ya. Jadi dia melihat sosok Kristus itu, dia hanya tahu bahwa dia ini didatangkan oleh Tuhan untuk menghancurkan dirinya. Makanya dia ingin menghancurkan. Iya. Ya kan? Ingin menghancurkan Kristus itu. Tetapi dia tidak tahu bahwa di balik kemanusiaan itu ketuhanan tetap ada. Iya. Iya. Ya kan, kalau dia tahu dia mengaku bahwa dia adalah Tuhan, betul, Iya. ya kan? Betul. Ya. Tapi dia memang, iblis itu kan coba dari dulu sampai sekarang kan caranya kan sama aja. Sama. Iya, sebetulnya kan gini, dia kan sifatnya memang begitu ya, ingin mencobai, ingin menjatuhkan. Semua Jadi dalam konteks dia mencobai Tuhan Yesus itu tidak berarti karena dia tahu ini Tuhan Yesus, saya cobain aja lah kan gitu ya. Tidak di dalam pemikiran setan iblis itu. Tidak ada di dalam pemikiran dia. Dia pokoknya dia lakukan aja apa yang menjadi keinginan dia sebagai iblis itu sendiri. Naturnya memang seperti Iya, itu. itu yang bilang naturnya seperti itu. Dan iblis selalu ingin menggagalkan apapun Rencana Tuhan. rencana Tuhan itu digagalkan aja Masalahnya gitu lah. iblis tidak tahu bahwa Yesus itu dalam keilahian Allah itu tidak memiliki keinginan daging Duniawi. tadi. Kedagingan. Keinginan daging atau kedagingan tadi. Kan kalau kita Walaupun Tuhan Yesus bisa menangis sedih. Ya. Iya. Waktu Menunjukkan misalnya sifat manusia Lazarus ya. mati ya kan, dia menangis sedih ya kan. Dia pernah merasakan kelelahan, makanya dia tertidur Iya, ya kan. gitu. Dalam kemanusiaannya. Dalam Iya. kemanusiaan. Tapi dalam konteks keinginan atau kedagingan tadi Enggak. dia tidak ada. Makanya dia tidak bisa tersentuh oleh dosa itu sendiri. Iya. Nggak bisa. Amin. Tidak Dia bisa. kudus kok. Nah, dia nggak bisa. Makanya kenapa kita diharapkan Tuhan untuk kudus, supaya kita tidak tersentuh dosa. Masalahnya kita nggak kudus. Iya, Itu kan. iya. Hanya kita dikuduskan. Iya, kita Iya kan? Artinya apa? Sorry, ada ayat saya lupa lagi, saya teringat ada ayat bilang kamu dicobai oleh keinginan kamu sendiri. Sendiri ya. Iya. Karena ada ayatnya. Betul, Artinya memang itu sifat manusia. Manusia pasti akan dicobai selalu oleh karena keinginan. Karena manusia ini daging. Keinginan daging ya. Tuhan Yesus kan nggak punya keinginan daging begitu. Jadi ada orang pernah bilang begini, Yesus itu sebetulnya bisa berbuat dosa, tapi dia memutuskan untuk tidak berbuat dosa. Enggak mungkin bisa. Dia akan melawan naturnya sebagai Tuhan kalau dia buat dosa. Karena dia kudus. Iya, nggak Jadi mungkin. itulah yang menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Iya, tidak bisa. Salah satunya juga ya, itu menunjukkan dia adalah Tuhan. Nah, pertama karena dia manusia yang tidak berdosa, dan dia juga tidak pernah tersentuh oleh dosa. Iya, dan tidak ada dalam otaknya untuk berbuat dosa, nggak bisa gitu loh. Itu sebabnya kembali kesimpulannya dialah pencipta. Oh Iya, betul. Ya. Nah, ini kenapa aku bawa ke dalam diskusi itu? Karena ini menarik ya, saudara. Pada waktu kita mengalami, kan biasanya kan kalau kita memberitakan atau kita berdiskusi soal firman Tuhan tuh apa impartasinya buat kita Iya, gitu ya. iya. Kalau kayak tadi kita ngomongin soal kenapa Yesus dicobai segala macam, itu kan terkadang kan banyak orang yang ngomong, kalau kamu dicobai iblis, kamu harus belajar dari Yesus. Bagaimana caranya dia menghadapi pencobaan iblis dan lain-lain gitu. Jadi maksudnya belajar kepadaku, kan Tuhan Yesus ngomong kan bahwa belajarlah kepadaku. Tapi terkadang mereka yang menerima nasihat seperti itu ngomong, tapi kan aku bukan Tuhan Yesus.
Kadang-kadang tuh suka gitu kan. Itu dalih manusia lah. Iya, iya. Dan Iya. dia mungkin nggak merasa bahwa ada Roh Kudus di Nah dalam itu yang Iya. paling memang di dalam kemanusiaan kita yang manusia berdosa ini pasti kita tidak akan pernah mampu mengalahkan dosa. Iya, betul. Itu yang Hanya Roh pertama. Kudus yang ada di hati Hanya kita. Roh Kudus ya, oleh karena itu ketika ada pergumulan ya, jangan arahkan pikiran kita, hati kita kepada yang lain, tapi arahkan kepada Tuhan. Karena apa? Kita nggak punya kemampuan untuk melawan itu. Betul. Jadi ketika kita berdoa pun ya kita minta untuk supaya Tuhan yang ini jangan ya mampukan kita tuh dalam konteks artinya bahwa Tuhan melalui Roh Kudus bekerja dalam kita sehingga Iya, kita kita mampu. mampu. Nah, Iya. Ya Ini kan? kalau kita lihat kan Yesus melawan setan dengan firman. Itu bukan kebetulan aja dia pakai ayat firman Tuhan. Dia memang firman Jadi, itu. Iya, dia memang firman. Selain firman itu berkuasa, itu juga menjadi pelajaran dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi tantangan dalam hidup ini pakai firman. Iya. Jadi bukan hanya sekedar dia menggunakan senjata untuk mengalahkan iblis di padang gurun itu dengan firman. Bukan hanya sekedar itu, tapi ada pelajaran penting dalam hidup kita seperti tadi Pak Daniel bilang kan, kita tidak mampu melawan itu. Hanya ketika Roh Kudus dan firman itu ada dalam diri kita bisa melawan dosa itu. Nah, juga Roh Kudus ini adalah suatu unsur yang penting buat Nah, diri kita. Karena iya. kenapa aku bilang penting? Karena di dalam kemanusiaan kita ini adalah ciptaan Dia, ya kan? Iya. Ya, jelas Sehingga tuh. ya kita ciptaan Dia. Kita tidak mungkin bisa mengerti 100% pencipta kita. Enggak. Bener kan? Betul. Makanya kenapa tadi aku angkat isu-isu bagaimana ya caranya dia membagi dua hakikat itu. Karena memang kita tidak pernah mengerti caranya gitu. Kita tidak pernah bisa mengerti Tuhan Yesus 100%. Tetapi karena Roh Kudus itu di dalam kita, dia memberikan pengenalan kepada kita gitu. Dia memberikan pengertian hikmat kepada kita Iya. sehingga kita bisa mengerti, oh memang Yesus itu adalah pencipta. Nah, itu di situ pengilhaman Roh Kudusnya di situ. Kita bisa mengerti kenapa? Oh, karena dari firman Tuhan berkata seperti ini. Oh, itu tuh dari Allah datangnya. Karena kita nggak bisa ngerti Tuhan kita 100% kalau kita nggak ada Roh Kudusnya gitu. Betul. Jadi Setuju. ini tuh akan memperdalam iman saudara, dan perbincangan ini jujur ya saudara, ini memperdalam iman kita. Iya. Memperdalam iman kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita ikuti ini bukan semata-mata manusia biasa. Dan juga dia adalah sang pencipta gitu. Dia adalah sang pencipta, manusia luar biasa gitu. Allah luar biasa gitu. Jadi ini bukan sekedar manusia biasa yang kita ikuti ini gitu. Jadi saudara, dalam mendengarkan diskusi kita barusan, hendaklah kiranya itu memperdalam iman saudara kepada Tuhan Pengetahuan kita Yesus. juga. Pengetahuan dan iman kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara pegang Tuhan Yesus sampai di akhir tahun 2025 ini saudara masih percaya pada Tuhan Yesus, tetaplah berpegang pada Tuhan Yesus sampai nanti kedatangan yang kedua kali. Jangan Amin. ragu, kan? jangan ragu lagi. percaya bahwa dia pencipta. Gitu. Iya, dia itu pencipta loh. Jangan ragu. Dia itu sesuatu banget. Nah, Iya. gitu ya. Kalau bahasa sekarang sesuatu banget. Jadi, saudara, kalau saudara masih percaya pada Tuhan Yesus, luar biasa, pegang itu terus sampai kedatangan Tuhan Yesus. Dan kalau masih melihat ada saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan Yesus, yang masih belum tahu nih konsep Yesus itu sebenarnya diciptakan atau pencipta. Nah, itu saudara bisa sharingkan Ilmunya video sudah ini ada ya. gitu ya. Ilmunya tinggal Saudara ambil. bisa tinggal sharingkan video ini, atau saudara juga bisa menjelaskannya dengan bahasa saudara sendiri. Iya. Karena kita semua di sini yakin dan percaya bahwa Roh Kudus itu menaungi setiap diri saudara, dan saudara bisa memperkatakan firman Allah. Amin. Amin. Itulah Tuhan. konklusi akhir dari ngobrol kita di sepanjang tahun ini ya. Karena Kayaknya terakhir ya? Betul. Iya, kayaknya ngobrol ini semangat karena akhir tahunnya. Kita haleluya itu tadi. Amin, haleluya. Bukan akhir tahun, Akhir ngobrol di akhir tahun. Iya. ngobrol akhir. Jadi ngobrol terakhir di terakhir. tahun ini ya. Ngobrol terakhir di tahun ini. Oh, haleluya. Jadi inilah konklusinya semuanya, bahwa firman Tuhan itu akan memberikan kepada kita pengertian-pengertian untuk kita semakin lebih beriman lagi mengikut Tuhan Yesus gitu ya. Nah, nanti saksikan terus saja channel kami. Tidak tahu apakah di tahun depan kami akan membuat ngobrol lagi seperti ini atau dikemas dengan
Bentuk lain, ya? bentuk yang lain. Ya, Kita tidak ya. tahu, tetapi nanti biarlah saudara selalu ikuti channel kami, saudara subscribe, jangan lupa juga nyalakan notification bell sehingga tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Kalau video kali ini memberkati, video terakhir di ngobrol terakhir tahun 2025 ini memberkati saudara, jangan lupa like, kemudian bagikan kepada rekan-rekan atau teman-teman lain yang perlu mendengarkan akan hal ini. Untuk itu, ngobrol kita cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati. See you next year. Shalom.